Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amira Naura RFA dengan NRP 5014241008 dari Departemen Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas pengganti kuis 2 Fisika Listrik dan Magnet. Berikut sudah saya share screen untuk soal yang pertama. Jadi di sini untuk soal yang pertama, yaitu sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I3 sama dengan 2 ampere terletak di tengah-tengah dua buah kawat lurus sangat panjang. Masing-masing berarus I1 sama dengan 10 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm seperti pada gambar. Untuk soalnya, yang pertama A, gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Kemudian yang B, gaya Lorentz pada sisi RS dan yang C, gaya Lorentz pada sisi PS. Untuk mengerjakannya, pertama kita mengetahui bahwa kawat berbentuk persegi dengan sisi A sama dengan 10 cm, kita jadikan meter, yaitu 0,1 meter, kemudian kawat lurus berarus dengan I1 sebesar 10 ampere ke arah atas, kemudian I2 sebesar 4 ampere ke arah atas. Dan yang ketiga, jarak antar kawat D sama dengan 28 cm, kita jadikan meter yaitu 0,28 meter. Dan yang keempat, kawat persegi berada di tengah-tengah. Nah, untuk mengerjakannya, yang pertama, yang A, kita memakai aturan kaidah tangan kanan, di mana untuk kawat I1 di sini, ibu jari ke arah arus ke atas, maka medan magnet melingkar, yaitu di sebelah kanan kawat I1, sehingga medan magnet di I1 ini masuk ke dalam bidang. Untuk kawat I2-nya sendiri, ketika kita memakai kaidah tangan kanan, kawat I2 di sini arusnya ke arah bawah. Harusnya ke arah bawah, jadi ibu jari ke arah bawah, maka di sisi kiri kawat atau lokasi kawat persegi itu medan magnet keluar bidang. Nah, untuk menentukan gaya Lorentz pada setiap sisi dari Q dari Q ke dari QR, RS, SP dan PQ, kita buat tabel untuk memudahkan.
Untuk sisinya sendiri itu ada 4. Yang pertama sisi QR, kemudian sisi RS, kemudian sisi PS, dan sisi OP. Eh, QIP. Nah, SSPP. Peki, mohon maaf, Peki. Nah, untuk sisi dari QR sendiri, itu kan arus I3-nya ke arah kanan. Di sini arus I3-nya ke arah kanan. Sebentar. Arus I3-nya ke arah kanan. Sehingga medan total pada sisi QR adalah masuk bidang karena B1 sama lebih besar dari B2. Untuk arah gayanya sendiri, eh, pakai kaidah tangan kanan sehingga ibu jari ke kanan, jari ke dalam bidang artinya masuk, telapak menunjukkan gaya itu ke bawah. Jadi di sini untuk sisi QR itu arah arusnya, untuk sisi QR sendiri arah arusnya itu ke kanan. Untuk arah medannya itu masuk ke bidang, dan untuk arah gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Nah, kemudian kita telaah lagi untuk sisi RS. Di sini kita bisa lihat bahwa sisi RS arusnya itu ke bawah. Set. Arusnya ke bawah, terus medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Jadi menurut aturan kaidah tangan kanan, ibu jarinya ke bawah, jari masuk ke dalam bidang untuk telapak tangan mengarah ke kanan atau keluar bidang, gitu. Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk sisi RS sendiri arah arusnya ke bawah, arah medannya masuk bidang, dan arah gaya Lorentz-nya itu ke kanan. Nah, eh, selanjutnya adalah sisi PS. Di sini kita dapat lihat bahwa arus I3 eh, pada sisi PS itu ke arah kiri. Untuk medan magnetnya itu adalah masuk ke bidang. Maka menurut kaidah tangan kanan, gaya Lorentz-nya itu ibu jarinya ke kiri, jari ke dalam bidang, dan telapak tangan ke atas. Dapat kita tuliskan di sini bahwa untuk sisi PS itu arah arusnya ke kiri, arah medannya masuk bidang, dan arah gaya Lorentz-nya itu ke atas. Nah, yang terakhir untuk sesi PQ. Bisa kita lihat di sisi PQ sendiri itu arus I3-nya ke arah atas. Maka medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang. Jadi untuk arah gaya Lorentz-nya, ibu jari ke atas, jari ke dalam bidang, maka telapak ke kiri. Bisa kita tulis di sini.
Untuk sesi PQ itu arah arusnya ke atas. Untuk arah medannya itu masuk bidang. Dan untuk arah gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Nah, ya, jadi sudah selesai untuk soal yang pertama, 1A. Kita lanjut ke soal 1B. Untuk soal 1B ditanya gaya Lorentz pada sisi RS. Sekarang kita hitung besar gaya Lorentz yang bekerja pada sisi RS, di mana kita bisa menggunakan rumus gaya Lorentz itu sendiri, yaitu F sama dengan I kali L kali B, di mana F itu merupakan, di mana kita ketahui bahwa panjang di mana kita ketahui bahwa panjang sisi A sama dengan 0,1 meter, kemudian arus I1 sama dengan arus I sama dengan 2 ampere. Nah, di sini kita tahu bahwa panjang sisi kawatnya A sama dengan 0,1 meter. Kemudian untuk arus I3-nya itu 2 ampere. Tertera pada soal. Kemudian medan magnet total di titik RS adalah hasil dari B1 dan B2. Kita mulai untuk langkah pengerjaannya. Yang pertama, jarak CCR. Jarak sisi RS ke kawat I1. Nah, kita menggunakan rumus. Di sini kita tahu R1 sama dengan D per 2 dikurangi A per 2 sama dengan 0,28 per 2 kurangi 0,1.
per 2 sama dengan 0,09 meter. Sebelumnya kita udah mengkonversikan yang awalnya sentimeter ke dalam meter. Nah, yang kedua yakni jarak sisi RS ke kawat I2. Jarak sisi RS ke kawat I2. Sama seperti yang pertama, kita mencari R2. Jadi R2-nya sama dengan D per 2 plus A min 2 sama dengan 0,28 per 2 plus, oh maaf sebelumnya di sini 0,4. 0,05. Di sini kita bisa langsung menambahkan saja ya. Jadi ini hasilnya 0,19 meter. Nah, setelah diketahui R1 dan R2-nya, maka medan magnet pada B1, maka kita bisa mengetahui medan magnet pada B1 sama dengan kita pakai rumus mu 0 kali I1 per 2pi dikali R1. Langsung saja kita masukkan bahwa mu 0-nya sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. I1-nya sudah diketahui kali 4. Kemudian, maaf, untuk I1-nya itu 10. Kemudian 2pi dikali R1 yaitu 0,09. Maka didapat hasilnya yaitu 2,22 dikali 10 pangkat 10 pangkat min 5 Tesla. Begitupun untuk kita mencari B2. B2 sama dengan mu 0 kali I2 2pi dikali R2 sama dengan mu 0-nya sudah tertera 4pi
kali 10 min 7. Untuk I2-nya yakni 4 per 2pi dikali 0,19. Maka didapat untuk B2-nya sebesar 4,21 dikali 10 pangkat 10 pangkat min 6 Tesla. Karena di sini terlihat bahwa arah medan magnet dari I1 masuk dan I2 keluar, maka total magnetnya, maka kita dapat mengurangi total magnetnya. B sama dengan B1 min B2. Seperti yang kita ketahui di sini bahwa B1-nya sebesar 2,2 kali 10 min 5 Tesla dan B2-nya 4,21 kali 10 min 6 Tesla, maka hasil dari pengurangan B1 dikurangi B2 sama dengan 1,8 kali 10,5 Tesla. Sehingga setelah kita dapat medan magnet pada sisi RS, kita dapat mencari gaya Lorentz pada sisi RS. Untuk gaya Lorentznya sendiri, kita memakai rumus ini. Jadi untuk gaya Lorentznya sendiri, F sama sama dengan I kali L kali B sama dengan I-nya kita tahu ini sebesar 2 dikali L-nya 0,1 dikali B yang sudah kita dapatkan tadi 1,8 kali 10 min 5. Maka untuk hasilnya gaya Lorentz sebesar 3,6 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, ini untuk soal 1B. Lanjut untuk soal 1C. Untuk soal 1C sendiri, kita analisis terlebih dahulu, mohon maaf. Kita analisis terlebih dahulu bahwa sisi PS ini, sebentar, bahwa sisi PS ini sejajar dengan kawat I1 dan kawat I2. Arah arus I3 di PS horizontal, sedangkan medan magnet dari I1 dan I2 juga horizontal atau tegak lurus terhadap RS atau PQ. Karena L tegak lurus terhadap B, maka untuk arah gaya Lorentz pada sisi PS F
sama dengan I kali L kali B itu sama dengan nol. Mengapa demikian? Karena gaya Lorentz pada sisi PS itu arus dan medan magnetnya sejajar. Arus dan medan magnetnya sejajar. Maka gaya Lorentz pada sisi PS itu sama dengan nol. Nah, kita sudah mengerjakan untuk soal nomor satu. Jadi untuk eh, besar gaya Lorentz pada sisi RS itu sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 6 Newton, sedangkan untuk gaya Lorentz pada sisi PS itu sama dengan nol dikarenakan arah dan medan magnetnya, arus dan medan magnetnya itu sejajar. Maka gaya Lorentz-nya itu sama dengan nol. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini terdapat dua kawat lurus berarus, kawat satu dan kawat 2 tertera pada gambar. Untuk panjang kedua kawat sama yaitu sebesar L meter. Pada kawat eh, 1 mengalir arus sebesar 1,2 ampere, kemudian untuk kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere dengan arah arus seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk soal yang pertama, yakni hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu. Kemudian yang kedua, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Dan yang terakhir, yakni tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat satu dan kawat 2. Untuk mengerjakannya, kita tulis hal yang penting terlebih dahulu, di mana diketahui bahwa kawat satu atau I1 sama dengan 1,2 ampere ke arah kiri. Kemudian untuk eh, kawat 2 yakni I2 sebesar 1,5 ampere ke arah bawah. Titik P berada pada jarak dari L per 2 dari masing-masing kawat. Untuk konstanta sudah tertera di sini. Konstantanya sama dengan 4 pi kali 10 min 7 WB per A. Nah, untuk mengerjakan nomor satu, kita kerjakan terlebih dahulu nomor satu. Sebelum kita hitung besar medan magnetnya, kita cari dulu arah medannya, di mana arah medan magnet oleh kawat lurus ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Untuk ibu jari adalah arah arus, sedangkan lingkaran jari adalah arah medan magnet. Karena arus pada kawat satu itu ke arah kiri dan titik P di bawah kawat, maka arah medan di titik P adalah eh, masuk ke bidang. Nah, setelah itu kita gunakan rumus medan untuk mencari medan magnet, yaitu B sama dengan mu nol kali I per 2 pi kali R sama dengan
Mu nolnya tadi sudah tertera 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 1,2, kemudian 2pi dikali R-nya yakni L per 2 sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 7 per L. Nah, kita sudah mengetahui bahwa eh, yang A ini besar medan magnetnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Atau bisa kita tulis ini sebagai B1. Nah, untuk yang B, titik B sekarang berada eh, di kanan kawat 2. Yang arusnya ke bawah. Berdasarkan aturan kaidah tangan kanan, arah medan magnet di titik P ini keluar bidang atau kita bisa menuliskan sebagai tanda titik. Jadi bisa kita cari di sini untuk B2-nya sama dengan menggunakan rumus yang sama, mu nol kali I per 2pi kali R sama dengan 4pi kali 10 min 7 kali 1,5 per 2pi kali L per 2 sama dengan 6 dikali 10 min 7 per L. Nah, untuk yang C, tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Karena kita sudah punya dua vektor medan magnet di titik P, yang satu masuk bidang dan yang satu keluar bidang, eh, maka arah keduanya itu berlawanan. Jadi kita bisa mencari selisihnya, yakni B resultan sama dengan B2 dikurangi B1. Kita sudah tahu kalau besar B1. Kita tahu bahwa besar B1 sama dengan 4,8 kali 10 min 7 per L, sedangkan untuk B2 itu 6 kali 10 pangkat min 7 per L. Maka untuk B resultannya sama dengan, langsung aja kita kurangi keduanya, hasilnya adalah 1,2 dikali 10 min 7 per L. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal mengurangi saja. Ini satuannya T. Nah, arah resultan ini keluar bidang. Arah resultan keluar bidang karena B2 itu lebih besar dari B1.
Seperti ini. Jadi sudah selesai untuk soal nomor 2. Untuk vektor medan magnet di titik P itu sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Untuk yang B, vektor medan magnet pada kawat 2 itu 6 kali 10 pangkat min 7 per L. Sedangkan untuk resultan vektornya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 7 per L Tesla dengan arah resultan keluar bidang karena B2 lebih besar dari B1. Kita lanjut untuk soal nomor 3, yakni sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, dan H sama dengan 1 cm yang terlihat pada gambar di samping, maka hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Kemudian jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT di mana A dan B adalah konstanta. Tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 ampere per S. Kemudian yang C, tentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Nah, di sini kita ketahui bahwa L sama dengan 200 cm kita jadikan ke meter yakni 2 meter, kemudian W sama dengan 10 cm kita jadikan meter menjadi 0,1 meter, dan H sama dengan 1 cm atau 0,01 meter. Nah, untuk mencari soal yang pertama yakni flux magnet, kita bisa menggunakan rumus flux B sama dengan integral H plus W H mu 0 kali I per 2 pi kali R kali L dr sama dengan mu 0 I L per 2 pi integral H plus W H 1 per R dr. Dengan hasil integrasi untuk flux B sama dengan mu 0 kali I kali L per 2 pi ln H plus W per H. Kemudian kita substitusikan nilai dari mu nolnya, yaitu senilai 4 pi kali 10 pangkat min 7, sama seperti yang awal tadi pada soal nomor 2. Jadi untuk mu nolnya sama dengan 4 kali 10 min 7. Kemudian I-nya belum diketahui. Kemudian untuk L-nya 2 meter. H-nya itu 0,01. Sedangkan H ketinggian plus lebar itu sama dengan 0,11 meter. Maka kita dapat mencari flux B dengan rumus yang sudah disediakan. Hasilnya, jadi kita masukkan nilai ini. Kemudian kita memperoleh hasilnya yaitu 4 kali 10 min 7 I ln 11. Nah, atau senilai dengan 9,592 kali 10 min 7 I WB. Nah, kita dapatkan untuk yang pertama yakni flux magnet yang menembus kawat persegi akibat kawat berarus. Di sini kita dapatkan nilainya yakni 9,592 kali 10 pangkat min 7 WB. Kemudian kita lanjut ke B, yakni kita mencari GGL induksi jika I sama dengan A plus BT dengan B sama dengan 10 ampere per sekon. Nah,
Kalau arus berubah terhadap waktu, kita gunakan hukum Faraday. Gigel induksi adalah negatif perubahan fluks terhadap waktu. Karena fluks bergantung pada arus, maka kita turunkan terhadap arus dan dikali dI per dt sama dengan B. Maka kita ketahui bahwa GGL induksinya sama dengan D flux B per dt sama dengan, mohon maaf ini negatif, negatif D flux B per, kita turunkan dengan DI per dt. Kita masukkan nilainya, maka GGL induksinya senilai 9,592 dikali 10 pangkat min 6 volt. Nah, kita sudah dapatkan untuk GGL induksinya untuk soal yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Di mana pada soal C ini kita diminta untuk menentukan arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Untuk menentukan arah arus induksi, bisa kita tentukan pakai hukum Lenz. Karena arus I meningkat, karena B sama dengan plus 10, maka medan magnet yang menembus loop juga meningkat. Sesuai hukum Lenz, arus induksi akan menolak pertambahan tersebut. Artinya, arus induksi harus menghasilkan medan yang berlawanan arah dengan medan dari kawat. Oleh karena itu, medan dari kawat panjang masuk bidang menggunakan kaidah tanggaan kanan, kemudian arah arus induksi harus menghasilkan medan keluar bidang dan arah arus induksi dalam loop, maka arah arus induksi dalam loop searah dengan arah jarum jam gitu. Kita tulis ya. Kita gunakan hukum Lenz. Sehingga yang pertama, medan dari kawat panjang masuk bidang. Mengikuti kaidah tangan kanan. Kemudian yang kedua, arus induksi harus menghasilkan medan keluar bidang. Jadi, maka arus induksi dalam loop itu searah jarum jam. Maka kita dapatkan bahwa arah arusnya itu searah jarum jam. Untuk soal yang C. Nah, demikian untuk penjelasan dari soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, yakni soal yang terakhir, di mana suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mH, kemudian C1 sama dengan 56
mu F dan C2 sama dengan 50 mu F dan R sama dengan 10 omega dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Tentukan A nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut, kemudian yang B impedensi rangkaian, yang C persamaan arus sebagai fungsi waktu, dan yang D frekuensi resonansi rangkaian. Pertama kita ketahui dulu bahwa induktasi L sama dengan 26,5 mH. Eh, Kita jadikan H 26,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kapasitor satu C1 sama dengan 56 F atau 56 kali 10 pangkat min 6 F. Kemudian untuk kapasitor 2 C2 sama dengan 50 F atau 50 kali 10 pangkat min 6 F. Tegangan puncak atau Vmax sama dengan 220 volt. Kemudian frekuensi AC yakni 60 Hz. Dan diketahui pula bahwa arus mendahului tegangan atau rangkaian bersifat kapasitif. Untuk mengerjakan yang pertama, soal 4A. Pertama, eh, pertama kita tentukan atau hitung terlebih dahulu frekuensi sudut. Frekuensi sudut dengan rumus 2pi kali F sama dengan 2pi dikali, di sini kita tahu bahwa F-nya senilai 60 Hz, berarti di sini 60 sama dengan 120 pi radian per S atau sekitar 376,99 radian per S. Setelah itu, untuk mencari C ekuivalen, kapasitor C1 dan C2 terhubung secara paralel. Di sini dapat kita lihat bahwa C1 dan C2 ini tersusun secara paralel. Untuk kapasitor yang terhubung secara paralel, kapasitas ekuivalen dalam jumlah dari kapasitas masing-masing kapasitor dapat kita hitung sebagai berikut. C ekuivalen sama dengan C1 plus C2 sama dengan 56 kali 10 pangkat min 6 ditambah 50 dikali 10 pangkat min 6 F sama dengan 106 kali 10 pangkat min 6 F atau sama dengan 106 F. Ini bisa kita coret-coret ya. Nah, jadi nilai dari C ekuivalennya sama dengan 106 F. Kemudian lanjut ke soal yang B, impedensi rangkaian. Impedensi rangkaian. Untuk menghitung impedensi rangkaian atau impedensi total, kita pertama hitung reaktansi induktif, yakni XL sama dengan 2pi F per, enggak, 2pi kali F kali L sama dengan
2pi kali 60 kali 26,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 omega 10 ohm 10 ohm. Kemudian untuk kemudian kita hitung reaktansi kapasitifnya, yakni 1/2pi kali F kali C sama dengan 1/2pi dikali 60 dikali 106 kali 10 pangkat min 6. Sekitar 25 ohm. Nah, setelah itu baru kita dapat menentukan impedensi totalnya, yakni Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat sama dengan di sini kan sudah kita ketahui bahwa nilai dari XL-nya sebesar 10pi, sedangkan untuk XC-nya sebesar 25pi. Jadi tinggal kita masukkan saja R-nya sama dengan 10 pangkat 2 plus 10 min 25 pangkat 2 sama dengan akar 100 plus 225 sama dengan 325. Akar dari 325 sekitar 18,03 ohm. Nah, yang ketiga yakni kita cari persamaan arus sebagai fungsi waktu, yang C. Untuk menentukan persamaan arus sebagai fungsi waktu, langkah yang pertama yakni kita mencari arus maksimumnya, yaitu I max sama dengan V max per impedensi total, sama dengan 220 per 18,03 sama dengan 12,2 A. Kemudian kita mencari sudut fase.
Karena karena XC itu lebih besar dari XL, maka arus mendahului tegangan, harus mendahului tegangan sehingga fluxnya itu lebih besar daripada nol. Mohon maaf tadi tidak sempat ke record ya. Jadi eh, kita saya jelaskan lagi dari yang C IMAX itu kita mencari terlebih dahulu arus totalnya dengan eh, membagi antara Vmax dengan impedansi total yang telah kita dapatkan tadi, yakni 220 dibagi 18,03 dan hasilnya 12,2 A. Karena XC itu lebih besar dari XL, maka arus mendahului tegangan. Sehingga dapat kita cari Pi-nya sebagai berikut dengan rumus ini. Kemudian didapatkan hasil yang telah kita ubah menjadi radian. Setelah itu kita dapat membuat persamaan arusnya, di mana persamaan arus itu dibuat dari Imax sin dalam kurung WT plus Pi-nya. Di sini kita sudah dapat untuk persamaan arusnya senilai 12,2 sin sama dengan 2 pi kali 60 kali T plus 0,983. Dan yang terakhir kita mencari frekuensi resonansi rangkaian, di mana langsung aja kita pakai F0 dengan membagi W0 per 2pi. Kita dapatkan W0-nya senilai 595,55 per 2pi. Didapatkan hasil untuk frekuensi resonansi rangkaian senilai 94,8 Hz. Sekian untuk soal nomor 4 sekaligus soal terakhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan serta pengerjaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.